Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 11 for the fiction assignment. And here, my name is Siti Rinita with my member Nazmah Nur Sharifah. We will tell you about our discussion for analyze the novel called Wuthering Heights by Emily Bronte. And the title of our paper is Dinamika Tokoh Perempuan Generasi Pertama dan Dua dalam novel Wuthering Heights karya Emily Bronte. So, let's start with the pendahuluan. Di dalam pendahuluan, novel Wuthering Heights karya Emily Bronte merupakan salah satu karya sastra klasik yang menampilkan representasi perempuan secara kompleks dan berlapis. Dua tokoh utamanya, yakni Katherine Earnshaw dan Katie Linton, mewakili dua generasi perempuan dengan karakter yang sangat berbeda. Katherine adalah sosok yang emosional, impulsif, dan terjebak dalam konflik antara cinta dan status sosial. Sebaliknya, Katie digambarkan sebagai perempuan yang rasional, penuh empati, dan mampu membawa pemulihan bagi konflik yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Melalui perbedaan karakter keduanya, Bronte menyampaikan pesan tentang pergeseran. Melalui perbedaan karakternya, Katherine menjadi simbol perempuan yang terbelenggu norma sosial dan dia tuh keras kepala ya guys. Sementara Katie merepresentasikan harapan dan penyembuhan juga agen perubahan. Kemudian di slide berikutnya ada kajian teori. Di dalam kajian teori kita ada tokoh. Tokoh merupakan unsur utama dalam karya fiksi yang berfungsi sebagai penggerak alur dan penyampai pesan naratif. Aminuddin dalam Mila Wasri menyebutkan bahwa tokoh adalah pelaku yang menjalankan berbagai peristiwa dalam cerita sehingga membentuk rangkaian narasi yang utuh. Tokoh tidak hanya hadir sebagai entitas naratif, tetapi juga sebagai medium pengungkapan nilai, konflik, dan ideologi. Selaras dengan itu, Baldic dalam Nurjantoro menjelaskan bahwa tokoh adalah individu fiktif dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang memperkenalkan tokoh melalui tindakan, ucapan, maupun pikiran. Selain itu, tokoh juga terbagi menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah karakter sentral yang mendapat porsi terbesar dalam cerita. Menurut Nurjantoro, tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dan terlibat dalam peristiwa penting. Ia seringkali mengalami konflik, perubahan, dan perkembangan yang mencerminkan tema utama cerita. Kemudian berikutnya ada tokoh pendukung. Tokoh pendukung adalah karakter yang hadir untuk memperkaya cerita meskipun tidak menjadi fokus utama. Aminuddin dalam Mila Wasri menjelaskan bahwa tokoh pendukung berfungsi untuk melayani dan melengkapi peran tokoh utama. Putra juga menambahkan bahwa tokoh pendukung membantu menjalin konteks sosial, memperkuat konflik, atau bahkan menjadi pemicu perubahan bagi tokoh utama. Walaupun nggak jadi pusat konflik, tokoh pendukung ini sangat penting dalam membangun media naratif yang kredibel. Tokoh-tokoh ini dapat dibedakan berdasarkan perkembangan psikologis dan emosionalnya atau menurut perkembangan wataknya selama cerita. Yang pertama ada tokoh statis. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan watak sepanjang cerita. Priyatni dan Yunita mendukung pendapat ini dengan menyatakan bahwa tokoh statis bersifat konsisten dan tidak dipengaruhi oleh dinamika cerita. Sementara itu, yang satunya lagi, tokoh berkembang atau developing karakter mengalami transformasi sebagai respon terhadap peristiwa, konflik, atau interaksi sosial yang terjadi di dalam cerita. Widayati menambahkan bahwa tokoh berkembang menunjukkan kemampuan adaptasi dan pembelajaran dari pengalaman yang dilaluinya. Kajian teori ini menjadi fondasi untuk analisis dalam membandingkan tokoh Katherine Earnshaw dan Katie Linton. Pemahaman tentang klasifikasi tokoh dan cara penggambaran mereka memungkinkan pembaca dapat memahami dinamika tokoh perempuan lintas generasi dalam Wuthering Heights. Slide berikutnya ada perbandingan Katherine dan Katie. Perbandingan antara Katherine Earnshaw dan Katie Linton dalam novel Wuthering Heights menggambarkan dua model perempuan yang hidup dalam latar sosial yang sama, namun meresponnya dengan cara yang sangat berbeda.
Catherine dikenal dengan kepribadiannya yang emosional dan keras kepala, membuat setiap keputusannya syarat konflik dan berujung pada tragedi. Hubungan cintanya yang rumit dan penuh ketegangan menjadi cerminan ketidakmampuannya keluar dari tekanan sosial yang menuntut status dan stabilitas. Di sisi lain, Kate Linton tampil sebagai tokoh yang lebih tenang dan rasional, mampu menjalani hubungan yang sehat dan saling mendukung bersama Harriton. Dalam struktur sosial yang mengekang perempuan, Catherine mempresentasikan sosok yang terperangkap, sementara Katie tampil sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan rekonsiliasi. Akhir cerita, keduanya menjadi penanda penting. Catherine meninggalkan luka dan kehancurannya, sedangkan Katie membawa harapan akan masa depan yang lebih adil dan harmonis. Dengan demikian, perbedaan karakter ini tidak hanya bersifat personal, tapi juga mencerminkan perubahan nilai dan peran perempuan dari generasi ke generasi. Slide selanjutnya ada dinamika sosial. Dinamika sosial dalam novel Wuthering Heights sangat kental terasa melalui konflik antar kelas, nilai-nilai patriarkal, dan tekanan sosial yang membentuk pilihan hidup para tokohnya, terutama tokoh perempuan. Masyarakat dalam novel ini memegang teguh struktur kelas yang kaku dan mengukur nilai seseorang dari status sosial, bukan dari kualitas pribadinya. Hal ini terlihat jelas dalam dilema yang dihadapi Catherine Earnshaw ketika mencintai Heathcliff yang secara status lebih rendah, namun akhirnya menikah dengan Edgar Linton demi menjaga reputasi dan kedudukan keluarganya. Keputusan tersebut bukan semata hasil pilihan pribadi, melainkan refleksi dari norma sosial yang memaksa perempuan untuk tunduk pada sistem yang mengutamakan kehormatan dan kestabilan ekonomi. Sebaliknya, Kate Linton muncul dalam konteks sosial yang masih patriarkal, tetapi dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap perubahan. Ia mampu membentuk relasi yang setara dengan Harriton dan tidak terlalu terikat pada konvensi sosial yang membatasi ibunya. Dari dua tokoh ini dapat terlihat bahwa dinamika sosial dalam novel bukan hanya menjadi latar cerita, tetapi juga kekuatan yang membentuk karakter, konflik, dan arah hidup tokoh-tokohnya. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari novel Wuthering Heights menghadirkan dua tipe perempuan yang mencerminkan dinamika emosional dan sosial lintas generasi. Catherine Earnshaw digambarkan sebagai sosok yang mewakili cinta yang destruktif, penuh gejolak, impulsif, dan akhirnya merusak dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, Kate Linton menjadi gambaran perempuan yang mengalami pertumbuhan emosional dan menjadi sumber penyembuhan atas luka yang ditinggalkan generasi sebelumnya. Melalui kontras antar keduanya, novel ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi korban dari struktur sosial dan tekanan emosional, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bangkit, berubah, dan memperbaiki. Kate Linton dengan sifatnya yang lembut namun kuat menjadi simbol harapan akan masa depan yang lebih damai dan setara, serta mencerminkan kemungkinan transformasi sosial dan emosional yang dapat dialami oleh perempuan di tengah masyarakat yang patriarkal. And thank you. Maybe that's all from our presentation. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.